Halo agan-agan semua, kembali lagi bersama saya di channel Aisyah. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru sempat upload hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang masih stay mantengin channel ini. Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan diberi kemudahan dalam hidupnya. Back to the content, sebelumnya saya pernah membahas film tentang Mama Psikopat berjudul Run tahun 2020. Nah, di video kali ini saya akan membahas film yang gak akan kalah edannya, berjudul Orphan tahun 2009, yang menceritakan tentang seorang bocil psikopat barbar. Dibintangi beberapa aktor dan aktris ternama, salah satunya Vera Farmiga. Bagi kalian yang penggemar film Conjuring, pasti tidak asing dengan nama yang satu ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke ceritanya, guys. Adegan diawali di sebuah rumah sakit di mana ada seorang ibu yang ingin melahirkan. Rencananya bayinya akan dinamai dengan nama Jessica. Saat dibawa dengan kursi roda, si ibu sudah merasakan tanda-tanda kontraksi, yang berarti bayinya sudah mau brojol keluar, disusul dengan keluarnya darah yang berceceran. Namun, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Ternyata si ibu mengalami keguguran, yang berarti sang bayi sudah meninggal dalam kandungan. I'm so sorry for your loss. What? Your baby's dead. Tapi anehnya, saat sudah dikeluarkan, sang bayi terlihat masih hidup. Lah kok? Ternyata itu cuma mimpi. Perkenalkan, wanita ini bernama Kate Coleman. Ternyata mimpinya yang barusan kita lihat adalah sebuah kejadian yang nyata. Kate benar-benar mengalami keguguran. Bayinya yang bernama Jessica sudah meninggal dalam kandungan. Rasa sedih yang terus merunungnya membuat dirinya menjadi depresi. Untuk memulihkan kondisinya tersebut, dia diharuskan untuk mengkonsumsi sebuah obat secara rutin. Tak hanya itu, dia juga datang ke ahli psikiater untuk melakukan sebuah terapi. Rencananya, dia juga ingin mengadopsi seorang anak demi bisa mengobati lubang di hatinya. Dan terungkap sudah kenapa Kate bisa sampai keguguran. Ternyata dia memiliki kebiasaan buruk, yaitu meminum 1 botol Amer, padahal hal tersebut sangat dilarang untuk seorang ibu yang sedang hamil. Trust me, you wouldn't have made it through the home study if you weren't ready. Sebenarnya Kate sudah memiliki 2 orang anak, salah satunya si bungsu yang bernama Max. Ternyata Max sudah menderita gangguan pendengaran sejak dia dilahirkan. Akan tetapi dia masih bisa mendengar, walaupun sedikit. Kate sendiri sebenarnya berprofesi sebagai seorang pianis, tapi untuk sekarang dia memutuskan untuk berhenti sementara waktu. Tak lama suami dan puternya tiba. Perkenalkan, ini John Coleman suaminya, dan ini putranya yang bernama Daniel. Malamnya sebelum tidur, Kate mengobrol dengan suaminya. Dia bilang kalau dia ingin cepat-cepat mengadopsi seorang anak perempuan. Bukan tanpa alasan, dia ingin melakukan hal tersebut sebagai ganti kasih sayang yang belum dia berikan kepada Jessica, yang tidak lain adalah anaknya yang sudah meninggal dalam kandungan. Keesokan paginya mereka pergi ke panti asuhan. Perkenalkan, ini Suster Abigail, salah satu pengasuh yang ada di sini, dan bisa kita lihat keceriaan di panti asuhan tersebut terasa amat begitu kental. John yang sedang berkeliling di lantai atas bertemu dengan seorang anak yang sedang melukis di ruang kelas sendirian. Anak ini bernama Esther. Dilihat dari lukisan yang dia buat, sepertinya dia pelukis yang cukup handal. Tak lama, Kate dan si suster datang. Kemudian, Kate langsung berkenalan dan mulai akrab dengannya. Dan nantinya, Esther ini akan diadopsi oleh mereka berdua. It's really boring here. Hey, if you're so bored, why aren't you down at the party? I guess I'm different. There's nothing wrong with being different, you know? Ternyata Esther berasal dari panti asuhan yang ada di Rusia, dan dulunya dia juga pernah diadopsi suatu keluarga yang membawanya ke Amerika. Namun faktanya seluruh anggota keluarga tersebut sudah tewas karena suatu musibah kebakaran. Ajaibnya, Esther selamat dari musibah tersebut. Satu hal yang menarik adalah Esther selalu menggunakan pita di pergelangan tangan dan juga di lehernya. Selain itu, dia memiliki sifat dan kepribadian cenderung lebih dewasa ketimbang anak-anak yang lain. I could get the paperwork together and see you back here in 3 weeks. Alright. Bye. Thank you. Setelah 3 minggu berlalu, akhirnya Esther resmi diadopsi oleh keluarga Coleman. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut baik oleh Max dan juga neneknya. Tapi tampaknya Daniel tidak begitu senang dengan kedatangan Esther. Hello, Daniel. Hey.
Keesokan paginya sebelum berangkat sekolah, Esther mengenakan sebuah gaun yang tampaknya tidak cocok dikenakan untuk ke sekolah. Kate khawatir anak-anak di sekolah akan menertawakan dirinya. Dan benar saja, tiba di ruang kelas ada seorang bocil bernama Brenda yang mengejek penampilannya. Dan di saat yang bersamaan, semua anak-anak di kelas tersebut menertawainya. Little Bo Peep texts me. She wants her outfit back. Okay, if everybody could turn to page Malam pun tiba. Di saat Esther sedang di kamar mandi, Kate merapikan kamarnya. Di sana ada lukisannya Esther yang belum selesai. Saat sedang merapikan lemarinya, Kate menemukan sebuah buku di dalamnya yang terlihat seperti Alkitab. Lalu Kate menemukan foto seorang pria di buku tersebut. Entah siapa dia, itu akan terungkap nanti. Keesokannya saat jam pelajaran selesai, Daniel dengan sengaja menjatuhkan buku yang dipegang Esther. Di saat yang sama, si bocil Brenda mengambil Alkitabnya. Saat Esther ingin merebutnya kembali, buku tersebut langsung ambyar kemana-mana. Saat Brenda menyentuh pita yang ada di lehernya, tiba-tiba Esther berteriak. Doggy. Kate yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghiburnya. Dia menunjukkan beberapa foto yang ada di buku hariannya, agar dia bisa ceria kembali. Kemudian dia menanyakan sesuatu. Max talks about her. Who's Jessica? Kemudian Kate membawanya ke kebun bunga. Terlihat sekumpulan bunga yang tumbuh dari abunya Jessica. Dan Kate menganggapnya bagian dari nyawa Jessica itu sendiri. You're a great mommy. Thank you. Means a lot. Malam harinya di saat baru pulang bekerja, John jujur perihal dirinya yang sedang ingin karena sudah lama tidak merasakan kenikmatan dari istrinya. Karena sudah kebelet dan mumpung anak-anak sudah pada tidur, mereka melakukannya saat itu juga. Sedap. Di saat belum mencapai klimaksnya, tak diduga Esther sudah berdiri tepat di samping mereka. Dan seketika suasana menjadi canggung. Lagian, siapa suruh kentu di dapur? Mana keciduk anak sendiri lagi? Lanjut, keesokannya Kate datang ke kamarnya Esther demi memperbaiki kesalahpahaman yang dilihat pada malam itu. Grown-ups love each other very, very much. I know. They fuck. Di sore hari, John, Max, dan Esther pergi ke taman bermain. Di sana, John bertemu dengan tetangganya dan sempat berbincang-bincang dengannya. Esther yang ada di samping mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan percakapan tersebut. Di sana juga ada Brenda. Dan di saat itu juga, Esther terus menatap ke arahnya. Brenda yang sadar dirinya terus diawasi, terkejut ketika melihat Esther sudah tidak ada di sana. Dan hal tersebut membuatnya ketakutan. Saking takutnya, dia sampai was-was dengan keadaan sekitarnya. Saat tiba di dekat perosotan, tiba-tiba... Di rumah mereka membicarakan kejadian tersebut. Ayahnya Brenda mengatakan bahwa Brenda jatuh karena didorong oleh Esther, tapi Esther tidak mengakuinya. Max pun bersaksi bahwa Brenda jatuh karena terpeleset. Di saat mereka sedang makan, Daniel mengejek Esther dengan sebutan orang aneh karena cara makannya yang tidak biasa. John pun menyuruhnya untuk meminta maaf kepada adiknya tersebut, tetapi Daniel malah membangkang. She's not my sister. Karena itu, John mengunci pintu rumah pohon dan akan membukanya kembali jika Daniel sudah meminta maaf kepada Esther. Get the key back when you say you're sorry. Di rumah, Kate memergoki Esther yang sedang bermain piano, dan dia memainkan sebuah lagu yang cukup rumit. Tapi hebatnya, dia bermain dengan sangat amat sempurna, tanpa kesalahan sedikit pun. Karena sejauh yang Kate ketahui, Esther tidak pandai dalam bermain piano. Tapi pada kenyataannya, dia sangat berbakat. Bahkan lebih berbakat daripada Kate sendiri. Hal itu pun membuatnya terkejut. Kate berpikir Esther telah membohonginya selama ini. Akan tetapi, Kate masih saja percaya terhadap semua yang Esther katakan. Kate mengetahui bahwa John telah menggoda seorang wanita waktu di taman bermain. Dan dia merasa John sudah menodai kepercayaan yang telah dia berikan sebagai seorang istri. Oh, come on. She must have misunderstood. It's like, Why didn't you tell me? because Why? We could have laughed about it. Terjadi cekcok di antara mereka berdua, dan hal tersebut sampai didengar oleh Esther. Dilihat dari senyumnya, seakan-akan hal tersebut sudah Esther rencanakan. Dia mengadu domba antara Kate dengan John. Keesokan paginya, Suster Abigail berkunjung ke rumah. Dia memberitahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terhadap Esther. Karena setiap ada masalah dan kejadian buruk, Esther selalu berada di sana. Someone gets caught stealing. There she is again. Two girls get into a fight. There she is.
Terlebih lagi, kebakaran yang menimpa sebuah keluarga yang mengadopsi Esther sebelumnya adalah kebakaran yang terjadi karena disengaja. Dan sampai sekarang, pelakunya belum juga tertangkap. Dia menduga semua itu adalah perbuatan dari Esther. Tentu, mereka berdua tidak mempercayai hal tersebut. Mana ada, bocah berumur 9 tahun bisa melakukan hal sekejam itu. Dan untuk memastikannya, mereka berdua akan membawa Esther ke ahli psikiater. We can take her to Dr. Browning. Esther yang mendengar hal itu berniat melakukan sesuatu. Dia pun meminta bantuan kepada Max. Kemudian dia membawa sebuah palu dan membawa kunci rumah pohon. Di sana dia juga membuka sebuah brankas yang di dalamnya ada sebuah pistol. Do you want to play? Take care. Thank you very much. Maybe later. Di saat Suster Abigail pergi, mereka pun juga ikut pergi keluar, menuju ke arah jembatan. Di saat Suster mau melintas, Esther langsung mendorong Max hingga tersungkur. You alright? Max? Kemudian mereka menyeret si Suster ke pinggir jalan dan menjatuhkannya ke bawah. Dirasa masih sadar, Esther memukul kepalanya bertubi-tubi sampai sang suster modar saat itu juga.